Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, jumpa lagi dengan kami. Kali ini akan kami ceritakan sebuah cerita kisah nyata tentang karamah Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan yang sedang bertemu dengan Nabi Khidir. Tengah malam, waktu menunjukkan pukul 24 WIB, Kiai Khalil keluar dari rumahnya ditemani oleh seorang santri senior bernama Kakang Daud. Kiai terus berjalan ke arah timur, tak terasa akhirnya sampai di Pasar Seninan. Tiba-tiba Kakang Daud dikejutkan dengan seruan salam kepada Kiai Khalil. "Assalamualaikum," ucap seorang tak dikenal. "Waalaikumsalam," jawab Kiai Khalil tersenyum. Ketika keduanya saling melihat, lalu berangkulan seperti layaknya seorang teman yang lama tidak bertemu. Setelah itu keduanya asyik berbincang-bincang, sementara Kakang Daud yang memperhatikan adegan itu nampak gusar. Orang ini berbicara kepada Kiai tidak pada tempatnya, pikir Kakang Daud membatin. Mestinya sowan ke rumah Kiai besok pagi toh, batin Kakang Daud terus protes. Banyaknya nyamuk sekitar itu yang terus menggoda Kakang Daud membuat marahnya semakin bertambah. Sebagai santri yang mengiringi Kiai, rasanya ingin menegur langsung kepada tamu yang tidak sopan itu. Kerana ada Kiai saja, perasaan itu dapat ditahan. Setelah cukup lama Kakang Daud sibuk menepis godaan nyamuk, nampaknya sang tamu ingin mengakhiri pertemuan. Keduanya lalu berdiri dan sekali lagi berangkulan. Sang tamu pergi menghilang di kegelapan malam. Selesai menemui tamu, Kiai menengok kepada Kakang Daud yang berdiri agak jauh. "Daud, kesini Daud," suara Kiai memecah kesunyian malam. "Enggi Kiai," jawabnya sambil bergegas menghampiri. "Kau tahu siapa yang berbicara dengan saya tadi?" tanya Kiai datar. "Tidak tahu Kiai," jawab Kakang Daud polos. "Dia adalah Nabi Khidir," tutur Kiai tenang dan dalam. "Nah, Nabi Khidir?" desak Kakang Daud melongo keheranan. "Kenapa tidak diberitahu oleh Kiai?" Kakang Daud membatin sambil menunduk kecewa. Melihat kekecewaan yang dalam di wajah muridnya, Kiai Khalil menepuk pundak Kakang Daud. "Makanya kalau ikut kiainya harus sabar dan ikhlas," pesan Kiai Khalil sambil tersenyum. "Harus sabar dan ikhlas," pesan Kiai sekali lagi kepada murid yang disayanginya itu. "Enggi Kiai," desah Kakang Daud tak dapat menahan linang air matanya. Doa dan keyakinan. Dalam dunia pesantren, setiap kiai mempunyai khaddam. Jenis santri khaddam jumlahnya tak terbatas, tergantung kebutuhan setiap kiai. Tugas utamanya adalah melayani keperluan pribadi kiai dan keluarganya. Kiai Khalil mempunyai santri khaddam yang selalu membawakan kitab ke mana kiai pergi. Santri khaddam membawa kitab kiai itu terkenal sangat rajin, mulai menyediakan, merawat sampai kepada meletakkan kitab ke tempat semula dilakukan dengan cermat sekali. Sudah menjadi tugas rutin, santri khaddam akan membersihkan kitab kiai yang berdebu. Suatu ketika dengan tidak sengaja ia melihat lembaran bertulisan huruf Arab Ain, Qaf, Ta. Oleh santri khaddam segera dibaca dengan bacaan akeket. Akeket bahasa Madura berarti berkelahi. Begitu membaca lembaran tersebut, karena santri khaddam menghafalnya, setelah segera santri khaddam menghafalnya,
Setelah yakin hafal, lalu diletakkan ke tempat semula. Pekerjaan Santri Khaddam dilanjutkan sebagaimana biasanya. Suatu hari Santri Khaddam yang badannya kecil terjadi perselisihan dengan ketua pondok yang badannya kekar. Setiap terjadi perselisihan dengan ketua pondok, Santri Khaddam selalu mengalah. Tetapi kali ini tidak. Ketua pondok ditantang berkelahi. Tentu saja ketua pondok yang lebih kekar meladeni tantangan Santri Khaddam. Beberapa saat Santri Khaddam berkomat kamit lalu menyingsingkan lengan baju tanda siap berkelahi. Demikian juga dengan ketua pondok sudah menekan kopiahnya sambil meremehkan Santri Khaddam. Maju baknah atau kamu, tantang ketua pondok dalam bahasa Madura. Oh jelas, jawab Santri Khaddam sambil bersiaga penuh. Perkelahian pun dimulai. Sementara para santri berdatangan ingin melihat tontonan yang menarik dan cuma-cuma itu. Sejak awal perkelahian Santri Khaddam selalu mendesak mundur ketua pondok. Sorak-sorai pun bergemuruh. Ketua pondok sangat terkejut dengan kekuatan Santri Khaddam. Hanya dengan beberapa jurus ketua pondok sudah dapat dikalahkan. Pada hari berikutnya banyak yang ingin mencoba berkelahi dengan Santri Khaddam. Namun setiap perkelahian Santri Khaddam selalu menang. Ketenaran Santri Khaddam dalam berkelahi akhirnya terdengar juga oleh Kiai Khalil. Santri Khaddam ke sini, panggil Kiai Khalil pada suatu sore. Ya Kiai, jawabnya sambil bergegas mendatangi Kiai. Saya dengar kamu selalu menang dalam berkelahi, tanya Kiai Khalil dengan mimik muka seakan penasaran. Barokahnya kitab Kiai, berjawab Santri Khaddam jujur. Kenapa begitu? Tanya Kiai lanjutnya. Saya mendapat lembaran doa dari dalam kitab Kiai, kata Santri Khaddam. Coba lihat, ucap Kiai sambil tersenyum. Ini Kiai, jawab Santri Khaddam agak malu-malu. Oh, ini doa akikoh, bukan akeket, tegas Kiai Khalil. Mendengar penegasan demikian, Santri Khaddam tersipu malu. Secara sepintas bentuk hurufnya sama, tetapi kalau dibaca secara benar berbunyi akikoh bukan akeket. Sejak saat itu keyakinan Santri Khaddam merosot tajam. Suatu saat Santri Khaddam bersisih lagi dengan ketua pondok. Perkelahian tak dapat dihindari. Di luar dugaan ketua pondok, hanya dengan sejurus Santri Khaddam dapat dikalahkan. Maka sejak saat itu setiap Santri Khaddam berkelahi tidak pernah menang lagi. Demikianlah, semoga bermanfaat dan mendapat berkah. Kiai Khalil Bangkalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.